Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan banyaknya informasi berkenaan dengan BTS di Mola BKN. Progres Kanrek terus berlangsung, namun status BTS ini yang dilihat oleh rekan-rekan, bagaimana cara merubahnya agar menjadi ACC, kemana melapornya. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, pembahasan kali ini kita fokuskan pada status BTS, wabil khusus bagi rekan-rekan yang mengecek di Mola BKN. Kita dapati beberapa pertanyaan di kolom komentar, nanti kita akan coba menjawab. Nah, berkaitan dengan ini ya Bapak Ibu, yaitu hasil pengecekan Mola BKN itu. Terima kasih telah menggunakan Mola BKN, tahapan perbaikan dokumen untuk dikembalikan karena terdapat dokumen data persyaratan yang masih belum sesuai. Nah, statusnya adalah BTS, data tidak sesuai, aktifkan data Kemendikbudrismen. Pak, saya mau tanya, kalau begini status di Mola, saya harus lapor ke mana ya Pak? Nah, ini ya kasus yang menjadi permasalahan yang akan kita bahas. Bapak Ibu, ada juga yang bertanya di sini berkaitan dengan hal itu. Teman saya statusnya BTS, langkah yang harus dilakukan itu bagaimana ya Pak? Kemudian bagaimana kalau masih status perbaikan approval, usul dikembalikan diaprobasi dikarenakan, nah ini sama ya BTS, ini lanjutannya ya, dikarenakan dokumen belum lengkap, tidak ada kode BTS, apakah dilantik juga? Apa solusinya Bang? Apakah nanti supaya NIP-nya bisa ACC? Kok di Kanrek 5 Prop Lampung BTS semua Om? Nah, berkaitan dengan hal inilah kita akan mencoba menjelaskan. Nah, kami sebenarnya pada prinsipnya sudah membahas video berkaitan dengan BTS ini. Nah, kita ketahui bahwa BTS terjadi jika ada berkas yang diusulkan oleh BKD ke BKN itu terdapat kekurangan. Sedangkan TMS terjadi jika memang ada persyaratan mutlak yang tidak sesuai meski sudah diusulkan BKD. Bisa dibatalkan jika memang terbukti tidak sesuai. Ya, kalau TMS ini kita bahas ke TMS dulu. Ini kan sebenarnya bisa ditetapkan oleh BKD saat Bapak Ibu pengisian DRH ya. Kemudian BTS juga demikian. Namun bisa terjadi jika sudah ACC di BKD, setelah diusulkan ke BKN itu menjadi BTS dan bahkan TMS. Nah, kalau TMS ini mungkin agak jarang ya terjadi karena memang hanya 1-2, dan ini biasanya berkaitan dengan persyaratan mutlak ya. Biasanya kualifikasi pendidikan, ijazah palsu, atau misalnya ijazah yang fotokopi. Tapi biasanya kalau fotokopi ini sudah akan dihentikan atau di TMS-kan di administrasi ya. Nah, untuk kasus BTS tentunya Bapak Ibu merasa galau ya kalau seandainya Bapak Ibu menerima pesan BTS di status Mola BKN. Nah, untuk status BTS di Mola BKN ini Bapak Ibu tidak perlu, kami sampaikan, tidak perlu melakukan perbaikan apa-apa ya. Tidak perlu melapor ke BKD, juga tidak perlu mengupload ulang di DRH, di SSSN. Tapi Bapak Ibu cukup menunggu saja, ya, menunggu dari instruksi BKD. Kalau seandainya BKD dapat memenuhi kelengkapan yang kurang ini, maka BKD tidak akan menghubungi Bapak Ibu. Tetapi jika BKD menganggap berkas ini memang perlu diperbaiki dan perlu meminta rekan Bapak Ibu, rekan-rekan paruh waktu ataupun yang tahap 2, memperbaikinya, contohnya perbaikan di surat sehat atau perbaikan di SKCK, maka tentu saja BKD akan menghubungi Bapak Ibu lewat WA ya, karena memang Bapak Ibu kan punya kontak person ya yang sudah diinput di dalam pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jadi tenang saja, jangan gegabah dan jangan sibuk untuk melapor kemana-mana. Silakan Bapak Ibu tunggu saja. Jika BKD nanti menghubungi, maka silakan Bapak Ibu melengkapi dan berkoordinasi dengan BKD. Jika tidak, maka aman, itu akan aman insya Allah. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui ada beberapa Pemda yang sudah melantik rekan-rekan P3K, walaupun status di Mola BKN ataupun di Pertek Kanrek masing-masing itu sudah masih dinyatakan BTS dan masih proses. Karena itu tadi kita katakan BTS ini tidak akan menghambat pelantikan Bapak Ibu, karena ini memang hak berkas dinyatakan tidak sesuai atau belum lengkap saja ya. Tapi kalau seandainya nanti sudah disesuaikan, maka ini bakal akan tetap mendapatkan NIP 3K. Nah, secara umum kita sudah juga membahas berkaitan dengan penetapan NIP ya, ASN ini. Nah, saat Bapak Ibu sudah selesai mengisi DRH, nah ini akan dilakukan verifikasi oleh instansi ya, lalu
nanti instansi ini anggap saja sini sudah selesai ya, sudah tidak ada BTS, tidak ada TMS, diusulkan ke BKN. Nah ini ya yang sedang dilakukan BKN saat ini. Nah BKN memproses melalui kantor regional. Nah disinilah kalau seandainya terjadi BTS, ini akan dikembalikan ke instansi untuk diperbaiki. Nah tidak disebutkan di sini diperbaiki oleh peserta ya, tidak. Ini diperbaiki oleh instansi. Nah instansi akan menghubungi peserta jika ada dokumen yang harus diperbaiki. Jadi Bapak Ibu tidak perlu gegabah atau was-was harus melapor dan sebagainya. Karena pada prinsipnya aplikasi Mola BKN itu pun hanya merupakan fasilitas ya untuk Bapak Ibu secara pribadi mengecek. Kalau itu merupakan kewajiban berarti Bapak Ibu memang harus memperbaiki sendiri. Tapi itu kan hanya fasilitas untuk Bapak Ibu mengecek status penetapan NIP-nya sudah sampai di mana. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu melihat ada yang BTS, ya itu berarti nanti tugas dari instansi yang akan melengkapi, dan jika Bapak Ibu harus melengkapi baru akan dihubungi oleh pihak BKD ya secara pribadi kepada Bapak Ibu. Namun jika memang statusnya adalah TMS, nah ini bakal memang berkas tidak akan dapat diproses dan tidak akan dapat diterbitkan NIP-nya. Nah untuk jelasnya ini juga dibahas di JPNN, BTS data penetapan NIP paruh waktu, status BTS lumayan banyak ya. Nah ini nanti akan terjawab ya bagaimana langkah yang harus dilakukan. Berikut ini progres data penetapan NIP P3K paruh waktu yang diusulkan, contohnya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ya. Di mana secara rinci di sini terdapat 107 tercatat BTS. Dan disebutkan bahwa BKD dan BKN terus bekerja memastikan setiap berkas diverifikasi secara teliti. Pejabat BKD Lumajang menjelaskan bahwa status BTS ya yang muncul di aplikasi Mola milik BKN itu bukan berarti peserta gagal ya menjadi P3K paruh waktu, melainkan merupakan bagian dari proses verifikasi teknis untuk memastikan kebenaran data calon aparatur. Dia menambahkan Mola merupakan sistem notifikasi resmi BKN yang berfungsi memantau perkembangan usulan NIP P3K. Sehingga status BTS itu menandakan ada ketidaksesuaian data atau dokumen yang perlu diverifikasi. Peserta tidak perlu panik karena perbaikannya hanya bisa dilakukan oleh admin BKD, bukan oleh peserta. Nah ini Bapak Ibu ya jelas ya, jadi kita tidak perlu panik. Pastinya jika BKD membutuhkan data kita, mereka akan menghubungi. Nah jadi Bapak Ibu semoga tenang ya jika ada kasus BTS seperti ini yang masih banyak sekali. Nah ini kebetulan kita juga akan update terbaru ini dari Kanrek 12 ya, yang pertanggal 9 Oktober ini baru saja diupdate oleh Kanrek 12. Kita akan cek progresnya di sini. Untuk di daerah Riau tentu saja yang belum mengusulkan tuh hanya Provinsi Riau dan Bengkalis ya. Sedangkan yang lain di daerah Riau sudah mengusulkan. Dengan progres ACC-nya kalau kita lihat sini semua belum ada yang selesai 100%. Karena usulannya ribuan kecuali Kuatan Singingi yang 506. Ini sudah ACC-nya baru 180. Sedangkan yang sudah banyak ACC itu di Kabupaten Indragiri Hulu 1.300 dari 3.000. 1.200 dari 2.000 di Kampar, 2.600 dari 3.800 di Pelalawan, dan 1.700 dari 3.000 di Siak, serta Pekanbaru 2.000 dari 5.000. Sedangkan untuk Sumatera Barat yang belum mengusulkan itu Sumatera Barat, kemudian provinsi ya, Pasaman Barat, kemudian Pasaman, Pesisir Selatan, dan daerah Kota Pariaman. Pariaman sudah mengusulkan namun hanya 3. Nah, yang sudah banyak progresnya itu adalah di Solo 1.200 dari 2.200, yang lain masih ratusan ya ACC-nya. Nah, BTS juga masih banyak, namun sekali lagi BTS ini akan dapat selesai. Di sini bahkan tidak ada status TMS yang dipajang oleh Kanrek 12. Nah, untuk Provinsi Kepulauan Riau ya, kita lihat di sini yang belum mengusulkan itu hanya Karimun ya, sedangkan yang lain sudah mengusulkan. Di mana Provinsi Kepulauan Riau sendiri ada usul 1.500, ACC baru 2.446 dengan BTS 312 ya. Sedangkan yang lainnya proses. Bintan 23 saja usulannya. Ini salah nih kayaknya. ACC masa 1.100 usulan 23 ya. Kemudian yang sudah banyak lagi adalah di Tanjung Pinang 1.195, ACC 844. Natuna 250 dari 1.491. Dengan terdapat BTS yang paling banyak tentu di Kepri, karena Kepri ini yang paling banyak jumlah usulannya. Natuna ya sedikit ya BTS prosesnya ya karena masih banyak diproses, jadi BTS-nya memang belum banyak. Nah ini Bapak Ibu update terbaru untuk Kanrek 12 yang belum kita update sebelumnya.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.